Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Saudara Aljosa Frantoni. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semoga di pagi ini kita dalam keadaan yang baik dan sehat. Sebelum kita mengawali aktivitas pada hari ini, mari sejenak kita bersama-sama bersaat teduh. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Puji dan syukur kami haturkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih. Pagi ini Tuhan memperkenankan kami untuk bangun dan kembali melakukan persiarahan dalam hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas pada hari ini ya Tuhan, sejenak kami mendekatkan diri kepada Tuhan dan ingin bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami ya Roh Kudus. Biarlah dengan pertolongan-Mu saja kami dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sahabat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian bagi Tuhan dari KJ nomor 363, Bagi Yesus Kuserahkan, yang akan dibawakan oleh Ibu Melan dan Bapak Devian. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-27. Lukas pasal 6 ayat yang ke-27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, buatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ketika sedang jatuh cinta, kita akan melihat setiap orang dengan mata yang baru. Kita akan menjadi murah hati, penuh maaf, dan baik. Meskipun sebelumnya mungkin kita orang yang keras dan jahat. Dengan sendirinya orang lain pun mulai bereaksi kepada kita dengan cara yang sama. Mereka akan baik kepada kita, mereka akan murah hati kepada kita, dan bahkan mereka mau menjadi sahabat kita. Segera kita akan merasakan bahwa kehidupan ini penuh cinta yang telah kita ciptakan dengan sendirinya.
Namun sebaliknya sahabat, mari kita ingat saat suasana hati kita sedang jelek, saat kita menjadi mudah marah, menjadi jahat, curiga, bahkan berlaku yang tidak baik kepada sesama kita. Kita akan menjadi orang-orang yang mengalami bahwa setiap orang akan bereaksi negatif dan merasa bahwa hidup kita penuh dalam permusuhan. Dari hal inilah kita bisa melihat bahwa sesungguhnya warna-warni kehidupan itu adalah ciptaan oleh pikiran dan emosi kita juga. Kita berkontribusi untuk menciptakan baik buruknya situasi keadaan kita. Lantas, bagaimana caranya menciptakan dunia yang bahagia, dunia yang penuh cinta, dan dunia yang damai? Dengan mempelajari seni yang sederhana yang disebut dengan seni melihat, yakni indah tetapi menyakitkan. Begini cara kita melakukannya. Setiap kali kita merasa jengkel atau marah pada seseorang, ada satu hal yang harus kita lihat, yaitu diri kita sendiri, bukan orang tersebut. Pertanyaannya bukanlah apa yang menjadi kesalahannya, melainkan apa yang dikatakan oleh kejengkelan kita tentang diri saya. Ingatlah orang-orang menjengkelkan yang kita ketahui. Katakan kalimat yang menyakitkan tetapi membebaskan ini kepada diri kita sendiri. Penyebab kejengkelan ini bukan diri pribadi orang itu, melainkan diri saya. Pertanyaan inilah yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri untuk melihat, untuk mengkoreksi apa yang menyebabkan kita jengkel dengan orang tersebut. Setelah mengatakan kalimat tersebut, kemudian carilah penyebab kejengkelan itu. Pertama, carilah kemungkinan yang paling real mengapa kekurangan pribadi itu mengganggu kita. Kemungkinannya ialah kekurangan itu ada dalam diri kita sendiri. Tetapi kita menekannya begitu dalam dan menjadi secara tidak sadar memproyeksikannya kepada orang lain. Ini hampir selalu benar, tetapi orang-orang hampir tidak pernah mau mengakuinya. Oleh karena itu, sahabat, mari kita mencoba mencari kekurangan-kekurangan orang yang kita jengkel, kita marah kepadanya ini dalam hati dan diri kita sendiri, dalam pikiran bawah sadar kita. Kejengkelan itu akan berubah menjadi rasa syukur bahwa tingkah laku orang itu justru telah mengantar kita pada penemuan diri. Ada yang lain lagi yang perlu kita lihat, yaitu bahwa bisa jadi kejengkelan kita terhadap orang lain disebabkan oleh kata-kata dan tindakan yang menunjuk pada sesuatu dalam kehidupan kita sendiri yang tidak ingin kita lihat. Mari kita bayangkan bagaimana jengkelnya kita terhadap para mistikus dan nabi yang bercakrawala pandangan jauh ke depan ketika kita ditegur melalui kata-kata atau laku hidup mereka. Yang jelas, kita jengkel terhadap orang ini sebab ia tidak bertindak sesuai dengan harapan-harapan yang telah kita pikirkan, kita bayangkan, kita pahami dalam pikiran kita. Mungkin kita memang berhak menuntut agar ia bertindak sesuai dengan pemikiran kita. Misalnya, bila ia seorang yang kejam atau tidak adil, tetapi berhentilah memikirkan hal tersebut. Bila ingin mengubah orang tersebut atau menghentikan perilakunya, bukankah akan jauh lebih efektif bila kita tidak dengan perasaan yang jengkel atau marah kepada orang tersebut? Karena kejengkelan tersebut
hanya mengeruhkan suasana, mengeruhkan persepsi dan membuat tindakan kita menjadi tidak efektif. Setiap orang tahu bahwa ketika olahragawan atau pelatih tinju kehilangan penguasaan dirinya, maka kualitas permainannya akan menurun dan menjadi tidak terkoordinasi karena ia bernafsu dengan amarah. Akan tetapi kita tidak berhak menuntut agar orang itu bertindak sesuai dengan harapan-harapan kita. Orang lain yang berada dalam posisi kita tidak akan mengalami kejengkelan yang sama. Karena itulah, renungkan kebenaran ini dan kejengkelan kita akan sirna. Alangkah bodohnya bila kita menuntut orang lain untuk bertindak sesuai dengan ukuran, pemikiran, dan norma yang sama dengan yang kita pikirkan, yang telah orang tua kita ajarkan, yang telah budaya kita alami, dan semuanya itu kita paksakan kepada orang lain. Setiap orang memiliki konteks hidupnya masing-masing, pengalamannya masing-masing saat ia bertumbuh. Maka dari itu sahabat, berikut adalah kebenaran terakhir yang perlu kita pertimbangkan. Lihatlah latar belakang, pengalaman hidup, dan ketidaksadaranlah yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Sudah dikatakan bahwa memahami semua berarti kita mengampuni semua. Bila kita sungguh-sungguh memahami orang yang ada di depan kita, maka kita akan melihatnya sebagai orang yang lumpuh dalam tanda kutip, dan karenanya tidak pantas untuk disalahkan. Melainkan dengan demikianlah kejengkelan kita akan lenyap dengan sendirinya karena kita merasa harus menolong orang tersebut. Kita akan hidup di dalam dunia yang penuh cinta, dan dunia itu kita ciptakan dari diri kita sendiri. Amin. Mari kita bersama bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh mengawali aktivitas hidup kami dengan bersaat teduh. Kami bersyukur pagi ini kami kembali mendengarkan suara Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan yang mengingatkan kami untuk kami menatap kehidupan dengan cara pandang yang terbuka, untuk menjadi orang-orang yang pengampun dan memahami karakter kepribadian sesama kami. Biarlah dari firman yang kami dengar bersama-sama, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan rasa cinta kasih bagi kehidupan, bagi setiap relasi persahabatan di antara kami dengan sesama kami. Biarlah kami tidak menjadi orang-orang yang mudah jengkel, mudah marah karena melihat bahwa orang lain memiliki persepsi yang berbeda dengan kami. Dan maka dari itu, biarlah kami boleh memelihara firman Tuhan ini di dalam keseharian kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami bersama-sama ingin memohon kepada Tuhan untuk menolong kami menghadapi kasus pandemi COVID-19 yang kembali memunculkan tanda-tanda kenaikan. Kami memohon kepada Tuhan untuk menolong kami di dalam mengendalikan pandemi COVID-19 ini. Biarlah setiap dari kami boleh tetap dengan sadar mematuhi protokol kesehatan, menjaga kesehatan diri kami dan juga menjaga kesehatan sesama kami. Biarlah dengan cara itu dan juga tuntunan dari Tuhan, paparan pandemi COVID-19 boleh segera berakhir. Kami juga teringat akan proses vaksinasi booster yang sedang dilakukan. Kiranya Tuhan melancarkan setiap proses
yang baik tenaga kesehatan sedang perjuangkan maupun juga orang-orang yang terlibat di dalamnya. Biarlah segenap masyarakat Indonesia boleh segera tervaksin dengan baik dan kami memiliki kekebalan tubuh di dalam menghadapi paparan pandemi COVID-19. Tuhan, saat ini kami juga teringat akan setiap umat-Mu di GKI Tumapel di dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Kami serahkan segenap umat-Mu ini ke dalam tangan pengasihan dan tuntunan Tuhan. Kami yakin Tuhan senantiasa ada di samping kami, menjagai kami, dan juga memelihara setiap kehidupan dengan memberikan berkat Tuhan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga ingin mendoakan setiap kegiatan bergereja di GKI Tumapel ini yang akan dilangsungkan pada esok hari dan seterusnya. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar, boleh berjalan dengan baik, dan boleh dapat menjadi berkat dan menjadi sarana pertumbuhan iman dan spiritualitas bagi umat-Mu di GKI Tumapel ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah selesai. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap patuhi protokol kesehatan, dan jaga sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.